Bapak Eka. Shalom, Pak Eka. Salam, Bapak Pendeta Yusuf Ya. Manubulu. Apa kabar, Pak? Baik, Tuhan memberkati. Haleluya, luar biasa sekali. Ya, terima kasih Pak Eka sudah hadir dan Bapak mau berbagi dengan kami. Tentunya tentang kasih Tuhan, bagaimana Bapak mengalaminya. Bapak yang berasal dari kehidupan yang antikris, yang tidak percaya Tuhan Yesus. Dan bagaimana Bapak bisa mengenal Tuhan. Itu penting sekali untuk kita bagikan kepada teman-teman yang lain. Dan kami berdoa supaya apa yang dibagikan ini berguna buat teman-teman yang lain dan bisa mendatangkan satu manfaat bagi kehidupan orang lain. Oke, Pak Eka, waktu dan tempat saya tidak perpanjang dan saya serahkan kepada Bapak untuk Bapak menceritakan secara lengkap mulai dari latar belakang dulu. Ya. Waktu dan tempat saya serahkan kepada Bapak. Silakan. Salam. Iya. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Manubulu dan tim yang telah memberikan kesempatan saya bersaksi. Puji syukur pada Tuhan, di masa pandemi COVID ini, memberikan hikmat dan berkat bagi saya, karena banyak waktu sehingga waktu itu saya gunakan untuk melihat YouTube dengan mencari berbagai renungan dan kesaksian, dan kemudian bertemu dengan channel Bapak Pendeta Yusuf Manubulu selama COVID ini, dan kami hampir semua kesaksian di YouTube Bapak Pendeta Yusuf Manubulu saya lihat, saya menonton, dan memberikan berkat yang luar biasa dari kesaksian Bapak Ibu semua, bagaimana kekuatan Bapak Ibu yang bersama Tuhan Yesus Kristus taat dan setia. Dan kemudian beberapa waktu yang lalu, saya melihat videonya Ibu VB yang kehidupannya hampir seperti saya, tetapi tentu versinya agak berbeda, dan itu yang ingin saya saksikan pada kesempatan ini. Dan selanjutnya, saya ingin bersaksi atas pengalaman hidup saya yang hampir sama dengan Ibu VB. Saya lahir dan dibesarkan di pedesaan di Yogyakarta. Saya anak pertama dari 8 bersaudara. Bapak saya guru SMP, seorang petani juga. Dan kemudian pada saat saya dilahirkan, saya belum Kristen, karena orang tua saya juga belum Kristen. Dan bapak saya taat menjalankan agama yang dulu, dan saya ikut bapak juga. Jadi saya relatif juga menjalankan ibadah di masa itu dengan agama saya, dengan taat. Saya juga berpuasa dengan taat, walaupun masih kecil, tapi saya hampir selalu penuh saya berpuasa. Dan kemudian ibu saya juga sama, memiliki agama yang belum Kristen dan lebih ke kejawen. Dan kakek buyut saya seorang kejawen yang memiliki pusaka-pusaka, ada keris, ada tombak, ada pedang, dan menurut info kesaktiannya juga waktu mau meninggal diserahkan kepada saya. Kemudian bapak saya, walaupun sungguh taat dengan agamanya, tapi beliau seorang nasionalis. Jadi sebagai guru SMP, kemudian senang membantu pada saat itu SMP Katolik. Nah, kemudian saya selalu diajak ke SMP tersebut yang sebelahnya ada gereja. Saya senang sekali melihat Bapak Ibu, jemaat, umat di gereja tersebut yang selalu penuh sukacita, memuji puji-pujian. Kemudian bapak saya juga sering mengajak saya kalau ada perayaan Natal, perayaan Paskah. Saya juga senang, saya ikut.
Dan kemudian bapak saya juga seorang pembina pramuka, maka di masa tahun 70-an memberikan pendidikan kepada saya untuk mengasihi kepada semua orang, apapun suku dan agamanya. Itu ajaran dari bapak saya. Maka sampai sekarang pun saya mengasihi kepada semua umat manusia, apapun suku dan agamanya. Nah, kemudian bermula ketika ibu saya memang SMP-nya di SMP Kristen. Dan kemudian ketika mau melahirkan saya, itu gerah atau sakit. Kemudian karena di pedesaan belum ada rumah sakit, kemudian di kota di rumah sakit Kristen. Ibu saya gelisah ternyata sakitnya. Jadi oleh dokter dikatakan tidak punya sakit penyakit. Nah, kemudian di rumah sakit Kristen tiap pagi ada Bapak Pendeta yang menyapa ibu saya. Dan kemudian ibu saya kok juga kemudian berdialog dengan Bapak Pendeta. Mengatakan bahwa saya gelisah, Pak Pendeta. Gelisah karena apa? Karena saya takut nanti kalau meninggal, saya itu akan masuk neraka. Karena kebaikan saya kalau ditimbang itu kalah dengan keburukan-keburukan saya. Saya ketakutan. Gitu. Nah, akhirnya kemudian oleh Bapak Pendeta, ibu saya mau didoakan, kemudian ibu saya merasa damai dan tenang, dan ketika itu secara ringkas ibu saya ingin menjadi Kristen, namun karena di pedesaan saya, di desa saya belum ada Kristen, keluarga-keluarga saya juga belum Kristen, taat untuk beribadah yang dengan agama yang dulu, oleh saudara-saudaranya diminta untuk tidak perlu menjadi Kristen. Dan akhirnya kemudian ketika tahun 1970, ketika mau melahirkan adik saya yang kelima, kembali. Karena di desa tidak ada rumah sakit, harus di kota, juga di rumah sakit Kristen. Kemudian ketemu Bapak Pendeta lagi, dialog, diskusi, dan kemudian membaca kitab suci, maka kemudian ibu saya menyatakan, memberitahu kepada saudara-saudaranya bahwa mengenai keyakinan itu adalah personal, pribadi, bukan ada sesuatu hal, tapi ini menyangkut bagaimana perasaan ibu saya yang ingin menjadi Kristen, kemudian ibu saya ke gereja. Nah, kemudian saya ketika itu kelas 5 SD. Kemudian ibu saya mengatakan kepada saya, "Nak, saya mau ke gereja." Nah, saya kan melihat pengalaman saya diajak Bapak perayaan Natal, perayaan Paskah, ya saya senang. Saya ikut Bu, begitu. Kemudian saya ikut ibadah, saya senang sekali. Tapi ya saya masih menjalankan setelah itu saya masih menjalankan dua ibadah ya, ibadah dengan agama saya yang dulu bersama Bapak. Kemudian saya bersama Ibu karena Bapak juga masih rajin menjalankan ibadah. Jadi saya masih menjalankan dua agama. Nah, kemudian ternyata apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Manubulu itu benar. Bahwa iblis itu ternyata masih bekerja sampai sekarang. Ingin menyesatkan dan ingin membunuh, membinasakan manusia. Tidak ingin manusia itu selamat. Itu saya rasakan. Jadi ketika saya menjadi Kristen, itu saya bahagia sekali. Saya ikut dibaptis dengan ibu saya, tapi bapak saya belum. Saya bahagia sekali dan ketika itu berkat dari keluarga saya menjadi luar biasa. Karena kemudian ada usaha gilingan padi jadi sukses. Tetapi memang namanya iblis tidak mau kalau ada orang ikut bersama Tuhan Yesus Kristus. Maka dengan berbagai cara, iblis ingin mengambil kembali saya untuk tidak menjadi bersama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kemudian ringkas cerita, saya mengalami depresi, tertekan. Itu masih kelas 6 padahal. Saya tidak tahu mengapa saya menjadi tertekan. Padahal segalanya kecukupan dan saya bahagia memiliki orang tua yang sangat baik, yang ketika itu sangat ingin saya itu berhasil. Saya dibawa ke kota, di perpustakaan, untuk membaca buku-buku. Jadi saya membaca buku-buku karangannya Carme,
Osaterhen, Karabenemsi, dan yang lainnya. Jadi Bapak memberikan filosofi kehidupan yang baik kepada saya. Jadi bagaimana menjadi orang yang baik, karena Bapak saya juga seorang pramuka, jadi taat kepada agamanya, tapi juga sangat nasionalis, sangat mengasihi kepada sesama. Maka saya juga mendapatkan hal yang baik, ajaran dari Bapak saya tersebut. Saya senang membaca buku. Tetapi mungkin karena ketertekanan, karena ketika itu saya sudah menjadi Kristen dibaptis, tetapi dasar-dasar kehidupan Kristen saya kurang. Karena saya kan belum pernah sekolah minggu, belum pernah baca kitab suci. Dan ketika itu, karena tahun 70-an, belum ada hiburan, saya senang dengan pewayangan. Jadi filosofi pewayangan itu sangat melekat di dalam diri saya. Sehingga saya memang ketika itu tahunya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu memang anaknya Tuhan Bapa. Jadi Tuhan tapi anak gitu. Karena kalau di pewayangan ada Sang Yang Menang dan Sang Yang Tunggal gitu. Jadi ketika itu belum ada yang memberitahu kepada saya. Sehingga saya mengalami ketertekanan karena dasar-dasar kekristenan saya belum kuat sampai SMA. Dan sampai SMP saya masih menjalankan 2 ibadah dan juga kejawen. Jadi di dalam ketertekanan saya, kemudian saya mempelajari berbagai agama, juga keyakinan begitu. Karena saya belum memahami tentang Tuhan Yesus Kristus secara sungguh. Dan kemudian saya ingin menyarikan intisari agama, mau jadikan satu untuk kebaikan saya begitu. Tapi Tuhan itu sungguh maha baik ternyata. Seperti disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Manubulu, bahwa iblis tetap akan menyesatkan, menghancurkan manusia sampai sekarang, tetapi Tuhan Yesus Kristus itu ternyata maha panjang sabar, maha kasih. Saya yang seperti itu tetap dilindungi. Jadi kemudian waktu SMA, di dalam ketertekanan itu, saya seperti robot, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup saya tawar, gersang, sangar, saya tidak bisa tersenyum kalau di foto tersebut. Dan Tuhan kemudian menyapa saya, membiarkan saya hampir 4 tahun belajar tentang berbagai agama dan keyakinan. Tuhan membiarkan kepada saya luar biasa. Dan kemudian ketika 4 tahun itu Tuhan mengatakan, saya merasakan sekali, cukup begitu. Dan kemudian saya membaca buku katekisasi yang saat ini kalau saya baca sederhana sekali. Tetapi ketika itu saya melihat indah sekali. Saya mengenal Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus ada di dalam diri saya. Tetapi namanya iblis juga nggak suka. Jadi ketika itu saya kembali kepada hidup saya tegar tengkuk, Bapak Ibu Saudara. Jadi tegar tengkuk, bandel gitu. Sudah disayang Tuhan, masih tegar tengkuk. Tetapi kemudian saya ikut pendidikan kedinasan. Saya masuk menjadi seorang karyawan. Dimulai saat itulah saya baru membaca Alkitab, karena ada teman saya dari Papua yang ngajak saya untuk ibadah persekutuan gitu. Dan di tahun 80-an sedang maraknya karismatik. Jadi saya juga ikut karismatik juga pada saat itu, dan saya membaca kitab suci. Tetapi dan saya aktif, Bapak Ibu. Mulai saat itu saya aktif dalam pelayanan. Saya ingin bersama Tuhan Yesus Kristus. Tetapi saya masih ada kegersangan, ketawaran, Bapak Ibu Saudara. Hidup saya masih robot. Bagikan robot, secara ringkas, itu sampai saya pensiun. Oh iya, sebelumnya saya ingin menyampaikan ketika saya ikut ibu menjadi Kristen, karena itu masih remaja, saya kemudian oleh teman-teman saya juga memang membuat keterkejutan di daerah saya, di pedesaan saya, karena di satu belum ada Kristen. Tetapi puji syukur pada Tuhan bahwa tetangga dan warga sangat baik kepada kami, walaupun anak-anak dengan saya juga, oh kamu itu nanti disalib, kamu nanti makan haram dan sebagainya. Dan kemudian ketika saya SD, karena kan saya belum tahu tentang kitab suci, ujian saya diminta untuk ujian dengan agama saya yang lama,
saya tidak mau, dan saya tidak tahu saya nilainya 5 agama. Itu konsekuensi. Tetapi hal yang paling berat konsekuensinya adalah bagaimana iblis itu ternyata mau menyerang hidup saya, menyesatkan, dan mau menghancurkan saya. Nah, kemudian saya itu depresi sampai pensiun, tetapi seperti Bapak Ibu ketahui, bahwa banyak tokoh-tokoh di dunia ini yang kelihatannya bahagia dan kemudian menyerangkan orang lain, tetapi ternyata bunuh diri. Itu yang saya alami, Bapak Ibu. Jadi saya sehari-hari itu seperti orang normal, bahkan seperti lebih baik. Karena saya itu menyenangkan orang, saya memberikan kebahagiaan bagi orang lain, tapi saya merasakan gampaan. Tetapi Tuhan sungguh menolong saya bertahun-tahun, karena sampai umur 57 tahun sebenarnya hidup saya penuh dengan ketertekanan, dan kemudian saking saya capeknya, saya hidup saya menjadi suam-suam kuku. Seperti tadi Bapak Pendeta Yusuf Manubulu sampaikan. Itu tidak boleh, karena hanya dua pribadi, baik dan jahat. Jangan suam-suam kuku. Saya menjadi orang Kristen yang rajin, Bapak Ibu. Saya rajin beribadah, hampir tiap minggu saya tidak pernah absen. Saya hampir pelayanan dalam hidup saya. Tetapi saya juga duniawi, saudara-saudaraku. Saking tertekannya, kok tidak ada kebahagiaan dalam hidup saya. Kemudian saya penuh dengan kenajisan. Maka hidup saya semakin gersang. Nah, kemudian di masa saya pensiun, itu sebenarnya tetapi saya terus mencari. Semenjak saya remaja itu sebenarnya saya mencari. Karena saya selalu mimpi dikejar kegelapan. Saya mau mencari siapa yang bisa menolong saya, bahwa saya itu punya masalah. Tapi tidak sampai waktu itu, dari itu sampai saya dewasa belum bisa ada mensolusikan. Kemudian saya mencari hamba Tuhan, kemudian saya mencari evangelis, saya dilepaskan. Ternyata di dalam diri saya ada roh singa tua dan semar. Dan kemudian setelah pelepasan itu saya masih belum merasa damai sejahtera. Tapi saya terus mencari. Kemudian saya mencari lagi evangelis, saya mendapat pelepasan lagi di kening saya ini, yang tulang ini bisa dekok kalau bahasa Jawa. Jadi seperti ada dalam begitu pada tulang. Tapi saya belum merasakan kedamaian. Dan kemudian nampak ada suara yang mendorong. Jadi di dalam hati nurani saya itu ada yang mendorong. Itu dari kasih Tuhan, menurut pendapat saya. Jadi kamu harus mengakui segala kesalahan dan dosa-dosamu di hadapan manusia seperti apa yang dilakukan oleh Daud kepada Nathan. Nah, ketika itu karena saya sudah merasa terbebani yang sangat berat, sangat menderita sekali. Dan mohon maaf, kalau kesaksian ini saya sering mau menangis. Karena kemurahan kasih Tuhan. Dorongan suara itu bahwa saya harus bertobat, saya terima. Saya tidak malu, Bapak Ibu, mengakui segala kesalahan dan kekurangan saya. Di hadapan pendeta, saya kontak Bapak Ibu. Pokoknya pendeta, bahwa saya mau mengakui kesalahan saya, kemudian secara pribadi saya mengakui semua kesalahan dan dosa-dosa saya. Ternyata benar Bapak Ibu, bahwa kita boleh pelepasan, tapi kalau hati kita belum bersih, ya belum bisa damai sejahtera. Jadi memang menurut pengalaman saya, bahwa apapun juga kita harus betul-betul mengakui kesalahan dan dosa-dosa saya di hadapan Tuhan, di hadapan manusia juga. Jadi saya seperti Daud, saya menyampaikan dosa-dosa saya mengakui, bertobat kepada Tuhan di hadapan pendeta. Nah, semenjak itu saya damai sekali. Saya lega, plong yang belum pernah saya rasakan selama 57 tahun, Bapak Ibu. Dan akhirnya saya plong, dan kemudian saya setelah saya merasakan kelegaan dan pelepasan itu, Tuhan pengen saya menjadi emas murni. Saya dibentuk karena Tuhan mengerti saya sudah berpuluh-puluh tahun. Saya 3 kali dilawat Tuhan, tapi bandel dan tegar tengkuk. Saya belum pernah sakit, akhirnya sedikit demi sedikit saya harus operasi batu ginjal 2 kali. Kemudian saya harus kena tumor, operasi potong usus 1 meter, serangan jantung, pembengkakan prostat.
Jadi saya komplit Bapak Ibu. Hidup saya hancur, jiwa raga saya. Tapi ternyata Tuhan ingin menunjukkan bahwa seberapapun hancurnya seseorang, hancurnya roh seseorang, jiwa seseorang, tubuh saya yang saya dirawat oleh 8 dokter spesialis. Ada dokter gastro, diges, kulit, penyakit dalam, jantung, ada 8 sampai psikiater. Itu setelah dari tahun 2017 saya terjadi proses pemulihan, Bapak Ibu Saudara. Saya oleh dokter jantung itu dikatakan dulu sudah seharusnya sudah dipanggil Tuhan. Nah, kemudian ketika saya operasi potong usus, setelah dioperasi saya di 2 hari di ICU yang tidak boleh ada orang lain. Itu di malam hari saya dibawa di suatu tempat yang tidak ada pepohonan, nggak ada kedamaian, gersang sekali. Adanya pasir dan batu-batuan yang abu-abu. Jadi gelap temaram. Saya penuh ketakutan. Sebelumnya saya nggak pernah merasa ketakutan seperti itu. Jadi saya merasa ketakutan dan saya kan kemudian bertanya, saya mau dibawa kemana kok gersang seperti ini? Ke neraka. Loh, karena apa ke neraka? Hidupmu dulu suam-suam kuku. Waduh, Bapak Ibu Saudara, saya ketika itu penuh dengan ketakutan. Karena di dalam diri saya ada berbagai penyakit ini, sudah secara logika memang harus dipanggil Tuhan, sudah dipanggil Tuhan. Tapi ketika itu saya bisa menjerit, Tuhan berikanlah kesempatan hidup. Saya betul-betul banyak dosa. Kiranya Tuhan berkenan agar saya betul-betul minta ampun kepada Tuhan dan hidup di dalam jalan Tuhan. Dan puji Tuhan, saya ada proses serangan jantung, ada juga tumor, ada asam urat, ada pembengkakan prostat, saraf, ada sinusitis, banyak 8 dokter spesialis. Dalam 4 tahun ini ada proses pemulihan yang luar biasa atas roh saya, atas jiwa saya dan hidup saya. Dulu saya kalau foto itu nggak bisa tersenyum Bapak Ibu, wajah saya sangat gelap seperti ada kuasa gelap. Sekarang saya bisa tersenyum tulus dari hati dan saya bisa merasakan damai sejahtera melebihi segala akal. Seperti yang disampaikan di dalam firman Tuhan, kalau ciri-ciri orang Kristen yang benar harus damai sejahtera melebihi segala akal. Itu sekarang saya rasakan di saat dalam proses pemulihan. Jadi saudara-saudaraku, saya lama menjadi Kristen, saya tidak damai sejahtera karena hidup saya suam-suam kuku. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, saya setuju dengan pendapat Bapak Pastor Yusuf Manubulu. Jangan setengah-setengah, jangan suam-suam kuku, dan waspadalah. Karena iblis itu akan terus menyesatkan kita, terus berusaha, terus bekerja sampai sekarang dengan berbagai cara, dengan yang tidak kelihatan. Yang dulu saya begitu aktif dalam pelayanan, seperti orang Kristen yang baik, tapi ternyata saya depresi dan hidup saya penuh dengan kenajisan, saudara-saudaraku. Orang lain tidak melihat, tapi Tuhan melihat, dan iblis akan terus mencokol. Karena apa? Dulu ketika saya baptis dan saya tidak memelihara hidup saya, maka bagikan rumah kosong, iblis keluar, tapi karena saya tidak memelihara, iblis yang dulu 1 membawa 7 temannya, tambah hancur hidup saya. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan, bahwa begitu banyak mujizat di dalam hidup saya. Jadi Tuhan itu sungguh maha panjang sabar, Bapak Ibu Saudara. Saya itu bertahun-tahun hidup dalam suam-suam kuku, tapi Tuhan tahu waktunya. Indah rencana Tuhan. Dan oleh karena itu mengapa Tuhan juga memberikan kesempatan saya hidup, dan pada kesempatan ini saya juga terima kasih kepada Bapak Pendeta Yusuf Manubulu dan tim, karena saya merindukan, ada kerinduan di dalam diri saya untuk memberikan kesaksian betapa besar kemurahan kasih Tuhan, bahwa Tuhan Yesus Kristus itu dari dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah, saudara-saudaraku. Tetapi jangan lupa bahwa iblis tetap bekerja sampai sekarang, tetapi ketika kita berpegang erat kuat dalam Tuhan Yesus Kristus, maka roh yang ada di dalam diri kita, roh Tuhan lebih berkuasa daripada iblis. Dan ciri-ciri orang yang bersama Tuhan itu bukan aktif dalam pelayanan, bukan itu, walaupun itu penting, karena memang harus pelayanan itu harus aktif, harus ibadah aktif, berdoa aktif. Tetapi hal yang paling penting adalah
jangan suam-suam kuku, betul-betul melekat bersama Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara-saudaraku, setelah saya mendapatkan lawatan Tuhan, saya damai sejahtera, Tuhan seperti memberikan monitor Bapak Ibu. Jadi sudah diperlihatkan semuanya. Tetapi kalau iblis memperlihatkan tentang kesalahan masa lalu untuk mengintimidasi, kalau Tuhan tidak. Jadi saya diperlihatkan kesalahan-kesalahan saya. Konsekuensinya apa? Karena ternyata konsekuensi akibat saya, anak-anak saya juga mengalami ketertekanan, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudaraku, jangan berbuat dosa. Karena kesalahan kita, itu anak kita juga akan menanggung. Jadi jangan main-main dengan Tuhan. Tuhan tidak ingin dipermainkan. Jadi saya diperlihatkan monitor besar dari awal hidup saya. Tapi Tuhan ingin menunjukkan, kamu dulu berbuat dosa seperti itu, tetapi saya mengasihimu. Dan Tuhan mengatakan, sahabat, saya mengasihi engkau karena kamu berharga di mataku. Dan itulah Bapak Ibu Saudara, sehingga ketika saya sudah dalam proses pemulihan, saya mohon doa pada Tuhan, saya bisa menulis di sosmed, bisa memberikan kesaksian, dan melalui channel Bapak Pendeta Yusuf Manubulu ini, saya juga terima kasih kepada Bapak Pendeta, saya bisa menyaksikan atas besar anugerah, kemurahan, kasih, dan maha panjang sabar Tuhan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ketika kita masih hidup. Jangan menggunakan kesempatan hidup untuk hal yang sia-sia, Bapak Ibu. Dulu saya banyak sia-sia. Saya makan yang sia-sia. Sering main game, saya sering main hal-hal yang duniawi. Tapi itu sekarang dilepaskan oleh Tuhan. Saya sudah mulai tidak suka dengan hal kesenangan duniawi lagi. Saya hari-hari hanya ingin menyenangkan hati Tuhan. Karena begitu besar kasih Tuhan melampaui daripada dosa-dosa saya. Seperti yang dirasakan oleh ibu saya. Dulu ketakutan, tapi setelah ikut Tuhan Yesus Kristus, karena dulu ibu saya ketakutan bahwa tidak mungkin bisa, kalau ditimbang itu lebih baik, kebaikannya lebih berat daripada dosanya. Sekarang ibu saya juga tenang bersama Tuhan, dan saya juga merasakan bahwa dosa saya lebih besar daripada kebaikan saya. Nggak mungkin saya tanpa Tuhan Yesus Kristus bisa bersama Tuhan, bisa damai sejahtera, dan dapat pengharapan surgawi, seperti apa yang disampaikan Bapak Yusuf Manubulu. Itu yang bisa saya sampaikan. Bapak Pendeta mungkin itu. Iya, iya, puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Jadi teman-teman, bagaimana Pak Eka telah menyatakan bahwa dia meninggalkan iman yang lama karena dia mengalami sukacita damai sejahtera di dalam Tuhan Yesus. Cuman sayangnya Pak Eka tidak benar-benar bertobat, tidak benar-benar hidup sebagai seorang anak Tuhan. Betul, dan Pak. Itu adalah pengakuan yang jujur, dan hanya dengan keterbukaan, dengan kejujuran di dalam hidup ini, maka seorang bisa ketemu dengan Tuhan. Karena kalau kita menutupi diri, maka kita adalah orang yang sama dengan hidup di dalam kegelapan. Jadi di dalam kekristenan, bukan hanya karena kita sudah berpindah keyakinan, dahulu tidak percaya Tuhan Yesus, dahulu antikris, sekarang percaya Tuhan Yesus. Bukan itu masalahnya. Sekarang kita sudah hidup bersama Tuhan Yesus, sudah hidup di dalam Tuhan Yesus, atau kita hanya percaya Tuhan Yesus. Ini yang jadi persoalan. Yang sekian tahun Pak Eka ternyata tidak hidup bersama Tuhan Yesus, tapi hanya percaya Tuhan Yesus. Nah, Alkitab juga sudah menjelaskan, kalau soal percaya, setan jauh lebih percaya daripada manusia percaya Tuhan. Bahkan setan itu gemetar kalau dengar nama Tuhan. Ya, tapi kita melihat di sini bahwa inilah satu kesaksian yang memberkati kita semua. Jadi berhati-hatilah, sekalipun Anda sudah percaya kepada Tuhan Yesus, tapi hidupmu tidak di dalam Tuhan Yesus, maka itu adalah kehidupan yang sia-sia. Itu adalah kehidupan yang di dalam kegelapan. Jadi yang Tuhan inginkan adalah berjalan bersama Tuhan, hidup di dalam roh, supaya apa yang disediakan Tuhan, yaitu keselamatan, kehidupan sorga yang begitu mulia, dan tidak ada kata yang bisa melukiskan tentang kebahagiaan yang ada di dalam surga. Oleh sebab itu, milikilah
terimalah dan hargailah keselamatan yang sudah diberikan kepada kita. Dan ingat bahwa iblis ini sangat kejam. Iblis ini sangat kejam. Kalau mau cari tahu kekejaman iblis, lihatlah apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus waktu dia berada di dunia. Bagaimana manusia itu kerasukan setan semua. Dengan begitu keji, dengan begitu kejam, dia memakai manusia untuk menghancurkan Tuhan. Karena dia tahu Tuhan sangat mengasihi manusia, dia hancurkan dari batok kepala sampai ke kaki. Itulah kekejaman setan. Ya, itu setan hanya memakai manusia. Bagaimana kalau setan itu melakukan dengan tangannya sendiri? Bisa putus semua urat sarafnya manusia, bisa hancur semua berkeping-keping. Itulah sebabnya ada alam maut. Alam maut itu adalah tempat penyiksaan yang dibangun oleh iblis. Dan berhati-hatilah teman-teman, karena hanya di dalam Tuhan Yesuslah kita beroleh kehidupan. Di luar Tuhan Yesus kita binasa. Dikatakan dalam Yohanes 10, pencuri datang hanya untuk mencuri, bukan hanya mencuri loh, membunuh, bukan hanya membunuh, membuat Anda terbaring di peti mati, tapi membinasakan. Nah, membinasakan itu apa? Dihancurkan, disiksa di dalam alam maut. Itulah iblis. Oleh sebab itu, berhati-hati dan bersungguh-sungguhlah. Anda yang mungkin sudah percaya Tuhan Yesus, sudah meninggalkan imanmu yang lama, tapi Anda masih hidup juga setengah-setengah, atau tidak hidup bersama Tuhan Yesus, menjadi tidak penting Anda percaya Tuhan Yesus. Tapi yang menjadi penting adalah berjalan bersama Tuhan. Tetap hidup bersama Tuhan dan di dalam Tuhan, dan Tuhan di dalam kita. Oke, Pak. Ya, bisa saya tambah lagi ya? Bisa ya, saya tambah lagi, Bapak? Silakan, Ya, Pak, ini silakan. kan seperti apa yang disampaikan Bapak Pendeta Yusuf Manubulu itu benar adanya Bapak Ibu Saudara, jadi jangan main-main dengan Tuhan. Karena tadi seperti banyak yang ingin saya saksikan. Jadi saya itu sampai punya istri dan anak itu, saya tidak sadar bahwa saya itu punya istri dan anak, saudara-saudaraku. Jadi hidup saya itu seperti robot tawar gersang, asal hidup, kemudian kasihan istri saya, kasihan anak-anak saya, karena saya nggak menggunakan perasaan. Itu saya baru bisa merasakan ketika saya sudah bertobat dan usia saya sudah umur 60 ini, kan kasihan Bapak Ibu. Jadi ketika kita itu tidak dalam Tuhan, maka iblis akan membuat membinasakan, membunuh seperti apa yang disampaikan Bapak Pendeta Yusuf Manubulu, bahwa tidak hanya diri saya tapi anak-anak istri saya. Itu yang pertama. Yang kedua, di kantor sebenarnya memang di dalam diri saya itu Tuhan memberikan banyak talenta. Saya disayang oleh pimpinan, oleh teman-teman, tapi kadang-kadang kemudian muncul fluktuatif. Jadi banyak senyum baik, tapi tiba-tiba terus bisa marah besar. Jadi ciri-ciri seseorang yang sudah dalam Tuhan itu pasti damai sejahtera, tenang, sabar, seperti buah roh. Tapi ketika belum, walaupun Kristen, itu hidupnya fluktuatif, gersang dan tegang, sangar, garang, tidak damai. Dan itu juga tidak membuat damai sejahtera lingkungan sekitarnya, bahkan anak keluarganya, anak istrinya. Tetapi ketika saya dalam pertobatan, sudah bersama Tuhan, sekarang saya merasakan sekali bahwa Tuhan itu maha kuasa, maha ajaib, maha kasih, bahwa dosa-dosa saya benar-benar sudah dihapuskan oleh kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus yang mahal. Dan Tuhan sungguh-sungguh kalau memulihkan tidak setengah-setengah, Bapak Ibu Saudaraku. Saya dipulihkan roh, jiwa, tubuh saya. Demikian pula keluarga saya sekarang dalam proses pemulihan yang luar biasa. Istri saya yang menderita bertahun-tahun, itu sekarang bisa tersenyum karena melihat saya berubah. Anak-anak saya juga sudah mulai pemulihan, mengalami ketertekanan. Jadi penderitaan saya ketika saya hidup suam-suam kuku dirasakan oleh anak-anak saya. Padahal anak-anak saya tidak berdosa. Jadi ada kuasa kutuk turunan. Jadi saudara-saudaraku, benar-benarlah hidup dalam Tuhan, taat dan setia sepenuhnya. Jangan ada sedikit celah. Karena ada sedikit celah, itu iblis bisa masuk. Saya teringat bahwa Adam dan Hawa belum berdosa saja bisa iblis masuk. Apalagi saya, anak keturunannya yang sudah berdosa, harus lebih hati-hati untuk selalu setiap hari mengandalkan Tuhan. Jadi sekarang saya hanya ingin mengandalkan Tuhan, saya diberi kesempatan hidup ini, saya tidak ingin menggunakan hidup saya yang tidak baik
yang sia-sia. Karena hasilnya seperti yang tadi saya memberikan kesaksian. Nggak ada kebahagiaan tanpa Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tanpa Tuhan Yesus Kristus dengan ketaatan dan kesetiaan untuk hidup bersama Tuhan, hidup taat dan setia atas perintah Tuhan, dengan membaca firman Tuhan, merenungkan, dan menjadi saksi, menjadi berkat demi kemuliaan nama Tuhan. Jadi hanya semata-mata demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Jadi luar biasa, dan mungkin di bagian terakhir Bapak bisa menyampaikan pesan kepada teman-teman yang belum kenal Tuhan Yesus. Kira-kira pesan apa yang Bapak bisa bagikan supaya apa yang Bapak alami, bagaimana keselamatan yang Bapak terima dari Tuhan itu juga bisa dialami oleh teman-teman yang belum mengenal Tuhan Yesus. Silakan Bapak menyampaikan terima kasih pesan Bapak Pendeta. yang Bapak mau bagikan. Barangkali, terima kasih Bapak Pendeta. Kami akan memberikan pesan kepada kepada yang belum mengenal Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan tapi belum merasa damai sejahtera. Yang belum mengenal Tuhan, saya pernah merasakan, Bapak Ibu Saudara, ketika saya bisa membedakan. Saya dulu taat beribadah, taat menjalankan perintah-perintah di dalam kehidupan agama saya yang dulu. Dan kemudian ketika itu saya bisa membandingkan ketika saya mendengarkan, melihat suasana di gereja yang ada sukacita. Jadi saya sebelum mengenal Tuhan itu belum bisa merasakan damai sukacita sejati. Itu yang benar-benar bisa saya rasakan. Tapi kemudian saya bisa merasakan ketika seseorang Kristen di dalam Tuhan Yesus Kristus itu ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, dan kemudian ada jaminan, karena seperti apa yang dirasakan oleh ibu saya, bahwa menurut pendapat saya dan pendapat ibu saya, bahwa saya dosa-dosa saya lebih berat, lebih banyak daripada kebaikan saya. Itu yang membuat saya juga gelisah seperti ibu saya. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi manusia, itu sekarang saya sudah bisa merasakan itu, karena dulu saya merasakan bahwa Tuhan itu siapa. Kadang mengapa manusia kok bisa menjadi Tuhan? Manusia menjadi Tuhan tidak mungkin. Tetapi Tuhan mau menjadi manusia itu pasti mungkin. Karena Tuhan bisa menjadi apa saja. Dan mengapa Tuhan mau menjadi manusia? Karena Tuhan ingin dekat dengan kita, ingin merasakan penderitaan-penderitaan saya, dan Tuhan lah yang bisa menghapus dosa. Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa, tidak bisa menjadi juru selamat atas dirinya. Karena orang yang bisa menyelamatkan harus yang suci, tidak pernah berdosa. Maka tidak ada manusia yang suci, maka Tuhan yang berkuasa berkenan datang menjadi manusia suci dan kudus untuk menyelamatkan saya. Itu yang menjadi saya betul-betul merasakan kebahagiaan, karena saya bisa merasakan damai sejahtera di dunia ini. Saya juga punya jaminan yang jelas bahwa Tuhan memberikan jaminan surgawi, karena segala dosa-dosa saya sudah dihapus oleh kuasa darah salib Tuhan Yesus Kristus. Darah yang sungguh sangat mahal, karena darah Tuhan sendiri. Kemudian pesan saya kepada saudara-saudara saya yang Kristen, maka jadilah Kristen yang baik. Karena saya menjadi Kristen, saya rajin beribadah, saudara-saudaraku. Saya tidak pernah tidak beribadah. Hampir tiap minggu saya beribadah, saudara-saudaraku. Jadi saya tidak pernah absen, tidak pernah bolos. Bahkan saya pernah menjadi majelis, menjadi ketua pemuda, menjadi sekolah minggu. Saya melayani di transmigrasi, karena saya pernah bekerja di Kalimantan. Jadi hampir semua aspek pelayanan sudah saya lakukan. Saya malah malu saya mau mengatakan, saya menjadi guru agama, saudara-saudaraku. Tapi saya tidak bisa merasakan apa yang ada di dalam diri saya, roh Tuhan. Karena di dalam diri saya ada belenggu dosa. Saya suam-suam kuku. Jadi saudara-saudaraku, seperti di dalam Wahyu, Tuhan nggak mau orang Kristen menjadi suam-suam kuku, karena itu menjadi batu sandungan. Maka mengapa Tuhan ingin memuntahkan? Karena marah besar Tuhan dengan orang Kristen yang suam-suam kuku. Lebih baik tidak usah menjadi Kristen, itu di dalam Wahyu.
Jadi kalau menjadi Kristen, jadi Kristenlah yang sejati, yang taat dan setia kepada Tuhan, yang rendah hati, yang sungguh-sungguh melekat hidup dalam Tuhan. Jadi kita melayani Tuhan ya memang untuk Tuhan. Kita membaca firman Tuhan, merenungkan bahwa firman Tuhan, kitab suci adalah firman yang hidup, bukan hanya sekedar seperti buku. Maka kalau kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, sebenarnya tidak akan ada beban. Karena segala beban dosa-dosa itu sudah diambil alih oleh Tuhan. Maka kita akan menjadi ringan, hidup kita akan menjadi tenang dan tentram. Karena Tuhan ternyata tidak hanya menyelesaikan setengah-setengah, tapi segala beban kita juga diambil. Dosa-dosa kita juga diambil. Sehingga kita dapat merasakan damai sejahtera. Walaupun Bapak Ibu, saya itu dirawat oleh 8 dokter spesialis. Ketika saya sehat malah nggak damai sejahtera. Tapi Tuhan ingin membuktikan bahwa di saat saya sudah dalam Tuhan benar, walaupun saya dirawat oleh dokter spesialis dalam pemulihan selama 4 tahun ini, saya merasakan damai sejahtera. Dulu saya difoto di YouTube seperti ini nggak bisa tersenyum. Tapi sekarang saya bisa merasakan damai sejahtera. Saya bisa tersenyum karena kasih Tuhan. Karena roh Tuhan yang suci yang ada di dalam diri saya, yang melawat, memulihkan roh, jiwa, dan hidup saya, dan fisik saya. Dan sekarang saya bisa masih hidup sampai 4 tahun ini saya bisa hidup dengan lebih baik. Saya sudah menyampaikan juga foto-foto kepada Bapak Pendeta Yusuf Kala. Mohon maaf, pada Bapak Yusuf Manubulu, bahwa betapa saya berkali-kali dirawat di opname di rumah sakit. Jadi demikian, Bapak Ibu sebagai orang Kristen, jadilah orang Kristen yang benar, karena kalau tidak benar menjadi batu sandungan, karena menjadi Kristen itu kewajiban kita menjadi berkat, dapat menjadi saksi atas terang kasih Tuhan. Kita menjadi Yesus kecil di dunia ini. Tuhan akan menjaga, melindungi kita. Percaya. Demikian Bapak Pendeta Yusuf Manubulu. Matur nuwun, terima kasih. Oke, Pak. Terima kasih. Luar biasa. Jadi kita pada kesempatan ini diberkati oleh kesaksian daripada Pak Eka, bagaimana beliau menceritakan secara transparan, secara terbuka, bagaimana hidupnya yang perjalanannya yang sudah berpindah dari gelap kepada terang, dari kematian kepada kehidupan, yang juga tidak langsung dijalankan dengan sungguh-sungguh. Tapi ini bukan hanya untuk kesaksian, bukan hanya untuk orang yang belum mengenal Tuhan, tapi bagi orang yang sudah mengenal Tuhan supaya memahami bahwa hidup itu harus benar-benar ikut Tuhan. Jadi jangan cuma ikut ke gereja, jangan cuma datang ke gereja, karena Bapak ini juga tadi sudah mengatakan beliau setiap minggu hampir tidak pernah kosong datang ke gereja. Tapi hidupnya tidak bersama Tuhan. Hidupnya hanya bersama gereja, hanya bersama gedung gereja, hanya bersama teman-teman orang Kristen, tapi dia tidak bersama Tuhan. Jadi luar biasa bagaimana dengan teman-teman yang ada di dalam link ini. Jangan sampai terlambat karena hidup ini singkat dan waktu tidak pernah bisa diulang. Coba periksa, tanya dirimu sendiri sudah berapa usia Anda. Jangan sampai bahwa harimu akan berhenti, siapa tahu tinggal 1 hari, 2 hari. Ingat baik-baik. Karena kematian itu tidak permisi dulu, tidak nyun sewu dulu kepada kita. Kalau dia mau datang, dia bisa datang kapan saja. Malam, pagi, siang, sore, dia bisa datang. Dan yang menjadi masalah adalah apakah Anda bersama dengan Tuhan? Kalau hidupmu tidak bersama dengan Tuhan, setan akan terkam hidupmu dan langsung dibawa ke alam maut. Jadi pastikan bahwa engkau selalu bersama dengan Tuhan. Jangan sia-siakan anugerah keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Kalau hidupmu masih di dalam dosa, bertobatlah teman-teman. Dan jangan mempermalukan Tuhan. Dan hiduplah dengan mengasihi Tuhan. Oke, Pak Eka, terima kasih. Masih ada waktu sebentar, Bapak ya, Pastor. Silakan. Saya ingin seperti apa yang dikatakan Bapak Pendeta Yusuf Manubulu, benar. Bahwa Tuhan Yesus Kristus ini buktinya adalah diri saya, Bapak Ibu. Ya. Saya ketika di ICCU, sebenarnya ketika saya itu tidak takut mati. Wah, saya sepertinya hidup saya itu milik saya sendiri. Tidak takut Tuhan. Tapi ketika di ICCU itu, saya sendirian. Saya dibawa ke alam yang gelap, dan saya mau dibawa ke neraka. Itu saya penuh ketakutan.
karena saya itu banyak penyakit dan ketika itu saya diambil usus 1 meter. Jadi memang secara duniawi bisa dipanggil Tuhan malam itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itulah Tuhan kita, Tuhan yang hidup, Tuhan yang bersama kita. Umur saya 57 tahun. Jadi kalau dihitung-hitung kebaikan saya dengan keburukan saya jauh lebih buruk, saudara-saudaraku. Tetapi ternyata benar, firman Tuhan itu nyata dan hidup. Penjahat yang disalib bersama Tuhan, itu tinggal hitungan menit, akhirnya karena ingin percaya dengan Tuhan, penjahat tersebut mengatakan aku bertobat dan ingin bersama Tuhan. Akhirnya Tuhan mengatakan bahwa hari ini juga, saat ini juga kamu bersama aku ke Firdaus. Demikian saudara-saudaraku, saya seperti penjahat saudara-saudaraku. Jadi saya itu sudah hampir mati, umur saya 57 tahun, itu baru bertobat. Tapi Tuhan berikan kesempatan. Jadi saudara-saudaraku sekarang yang tidak harus percaya kepada Tuhan. Seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Manubulu, bahwa tidak ada kata terlambat untuk Tuhan, untuk bertobat, untuk datang bersama Tuhan. Jadi saya usia 57 tahun, tetap dimaafkan, diampuni oleh dosa-dosa saya. Seperti Daud yang diampuni, padahal Daud sudah membunuh dan berzina, saudara-saudaraku. Jadi seberapapun dosa-dosa kita, seberat apapun dosa-dosa kita hanya tinggal betul-betul dengan tulus, dengan sepenuh hati, mohon ampun dan bertobat kepada Tuhan, dan kemudian kita berbalik, hidup taat dan setia. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dan hidup surga bersama Tuhan seperti penjahat yang di kayu salib. Demikian Bapak Pendeta. Terima kasih atas kesempatan waktunya tambahan. Ya, puji Tuhan, luar biasa. Ya, teman-teman, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengajak kita, mari kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan tidak minta harta kekayaanmu, Tuhan tidak cari dompetmu, Tuhan juga tidak cari ketampananmu, Tuhan juga tidak cari kepopularitasanmu, Tuhan tidak cari juga ilmumu, Tuhan juga tidak cari seberapa hebat engkau di dunia, tapi Tuhan minta hatimu. Kalau engkau sudah percaya Tuhan Yesus, kasihilah dia, karena dia sudah mengasihi hidupmu. Dia sudah mati, dia buktikan bahwa dia mengasihi hidupmu, dia yang menggantikan kita. Dia yang dihukum di alam maut, bukan kita. Tapi jangan bermain-main dengan kebaikan Tuhan. Dan yang belum percaya Tuhan Yesus, ingat baik-baik teman-teman, hanya Tuhan Yesus yang mampu membawa kita ke surga. Di bawah kolong langit ini, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus. Tanya dirimu, apakah engkau tinggal di bawah kolong langit? Kalau engkau tinggal di bawah kolong langit, berarti firman ini untuk semua manusia. Di bawah kolong langit ini, Kisah 4 ayat 12, tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa selamat. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Jangan terlambat teman-teman, Tuhan Yesus mengasihi hidupmu. Jangan beriman hanya karena orang tua, jangan beriman karena hanya kata orang, jangan beriman hanya buku. Karena semua itu harus dialami, harus ada pembuktian supaya kita tidak beriman iman yang artinya kita tertipu atau kita tersesat dengan iman yang sebetulnya adalah bukan Tuhan yang kita imani. Oke, sekali lagi terima kasih buat Pak Eka. Tuhan memberkati Bapak, doa kami. Tuhan pakai Bapak di usia yang tidak muda lagi. Setialah dan lakukanlah apa yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Bagi teman-teman juga kami berdoa buat setiap yang menyaksikan acara ini, kiranya kasih karunia Tuhan bisa menjamah hidupmu dan membawa engkau kepada keselamatan. Oke, kita berjumpa di program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan. Amin.